Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Sucipta dari kelas 5 Asuri. Kali ini saya akan menceritakan tentang novel yang berjudul Episode Hujan. Novel ini bercerita tentang seorang gadis yang sangat membenci hujan. Ceritanya seperti ini. Ketika gadis ini, atau namanya adalah Kayla sangat membenci hujan di saat ia sedang merayakan ulang tahunnya. Pada saat itu Kayla berusia 8 tahun. Ia mengundang teman sekelasnya untuk menghadiri acara ulang tahunnya, tetapi pada saat merayakannya hujan turun deras sehingga tidak ada satu pun teman-temannya datang untuk menghadiri acaranya tersebut. Hujan juga menjadi latar kepergian kakaknya yang bernama Gara. Pada saat itu Gara sedang mengendarai motor dan turunlah hujan yang sangat deras sehingga Gara terpeleset dan meninggal dunia. Selain itu juga hujan turut mengiringi kepergian ibunya di saat Kayla memutuskan untuk menjadi seorang wartawan. Selain itu pula hujan juga turut mengiringi kepergian gadis yang bernama Jani. Jani adalah seorang gadis kecil yang menjadi murid Kayla di saat Kayla mengajar di sebuah taman baca yang berada di Jakarta, yang berada di sekitaran pinggir jalan. Tetapi setelah Kayla mengenal Boy dan Millie, Kayla mulai menyukai hujan, bahkan banyak menulis buku-buku yang berkaitan tentang hujan. Bagaimana ceritanya? Simak selanjutnya. Di saat usia Kayla sudah dewasa, Kayla memutuskan untuk memasuki sebuah universitas yang ada di Bandung dan memutuskan untuk mengambil jurusan jurnalistik atau wartawan. Kayla mengambil jurusan jurnalistik atau wartawan karena Kayla berharap untuk menjadi seorang penulis, yang dimana nanti Kayla ingin menulis tentang hal-hal yang pernah dialami ketika saat hujan turun. Salah satunya adalah ketika ia kehilangan ibunya, kakaknya, dan muridnya di waktu yang bersamaan. Waktu terus berjalan hingga pada akhirnya Kayla bertemu dengan dua sahabatnya yang bernama Roy dan Millie. Pertemuannya ini dimulai ketika Kayla sedang makan siang di sebuah kantin yang ada di kampusnya. Lalu datanglah dua laki-laki ini mengunjungi Kayla dan mengajaknya kenalan. Tanpa disadari, ternyata ketiga orang ini adalah satu kelas dan satu jurusan. Setelah pertemuan mereka di kantin, mereka menjalani persahabatan yang sangat erat, di mana mereka selalu akur dan tidak pernah berantem. Ketika ada tugas, mereka mengerjakannya bersama dan selalu mengajarkan satu sama lain. Semakin hari mereka menjalani persahabatan yang semakin erat, hingga pada suatu hari Kayla mulai bercerita tentang kisah masa lalunya bersama hujan, di mana Kayla menceritakan tentang kepergian ibunya, kakaknya, bahkan muridnya pada saat itu. Kayla bercerita kepada Roy dan Millie tentang kebenciannya terhadap hujan. Setelah menyimak ceritanya, Millie menyampaikan pendapatnya tentang cerita Kayla tersebut. Millie memberikan pendapat bahwa hujan tak selalu berkaitan tentang kehilangan, tetapi hujan juga berkaitan tentang kesenangan dan keseruan. Roy juga mengatakan bahwa hujan tak selalu berkaitan tentang penderitaan, tetapi hujan adalah butiran-butiran berkah, yang dimana hujan adalah sumber dari kesuburan tanaman-tanaman, padi, dan sayur lainnya. Setelah mendengar pendapat dari Roy dan Millie, Kayla mulai memperhitungkan pendapatnya tentang kebenciannya terhadap hujan. Tak terasa bulan berganti bulan. Millie mulai menaruh perasaan kepada Kayla. Millie mulai memperhatikan Kayla secara spesial, di mana Millie mulai memperhatikan kesehatan, keadaan Kayla setiap hari. Hal tersebut diketahui oleh Roy. Roy mendukung perasaan yang dimiliki oleh Millie untuk disampaikan kepada Kayla. Tetapi Millie sangat ragu dan tidak yakin untuk mengungkapkan perasaannya kepada Kayla, karena tidak mungkin rasanya mengungkapkan perasaan jatuh cinta kepada seorang sahabat yang sudah lama menjalin persahabatan bersamanya. Hingga pada suatu hari turunlah hujan di saat mereka sedang berada di dalam kelas. Kayla terlihat merenung karena
Kayla mengingat semua kejadian-kejadian yang pernah dialami atau kejadian hal-hal buruk yang pernah dialami ketika ia masih kecil di saat hujan turun. Kayla kembali menceritakan kepada dua sahabatnya tentang masa lalu yang pernah dialami ketika hujan. Lalu berinisiatiflah si Milly ini untuk mengajak Kayla bermain hujan di halaman belakang kampusnya. Tapi Kayla terus menolak. Dan pada akhirnya karena atas desakan dan dorongan dari Roy, Kayla pun mengiyakan keinginan Milly untuk mengajaknya bermain hujan di belakang halaman kampusnya tersebut. Tak disangka ketika Kayla bermain hujan bersama Milly, Kayla sangat menyukai hujan dan menceritakan perasaannya kepada Milly bahwa ia sangat menyukai hujan. Ternyata hujan adalah hal yang sangat menyerukan. Di saat itu pula, Milly mengambil kesempatan untuk mengungkapkan perasaannya kepada Kayla. Kayla pun merasa terheran. Kenapa bisa-bisanya Milly menyatakan jatuh cinta kepada dirinya. Padahal mereka sudah bersahabat sangat lama dan menjalin persahabatan yang sangat erat. Kayla tidak langsung menjawab perasaan dari Milly, tetapi Kayla menyatakan bahwa ia akan mempertimbangkan dan akan memikirkan jawaban untuk membalas kata-kata Milly yang mengatakan bahwa Milly sangat mencintai dan menyukai Kayla. Suatu ketika Milly menagih janji Kayla yang akan menjawab perasaannya tersebut. Kayla pun mengiyakan. Kayla ingin menjalin hubungan yang serius bersama Milly. Milly pun merasa kaget karena Milly sudah beranggapan bahwa Kayla tidak akan menerima cintanya. Di sana Kayla menulis tentang berbagai hal yang Kayla alami di saat hujan, baik itu penderitaan, bahkan kenangan-kenangan masa lalu yang buruknya bersama hujan, dan di mana ia menceritakan hal-hal yang menarik dan menyerukan baginya di saat hujan. Singkat cerita, hubungan mereka berlanjut sampai mereka lulus wisuda. Hingga akhirnya Kayla memutuskan untuk melamar pekerjaan di sebuah perusahaan, di mana perusahaan ini membutuhkan seorang penulis yang kebetulan Kayla sangat menginginkan profesi tersebut. Karena Kayla juga menulis anggapannya tentang hujan dan penderitaan, tetapi berubah menjadi hujan dan kisah cintanya. Itulah kisah atau sepenggal cerita yang ada di novel episode Hujan. Sekian cerita dan video saya pada kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.